kalian. Mudah-mudahan tetap baik, sehat, dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kali ini saya ingin berbincang dengan salah satu staf dan sekaligus pengajar Lentera Kasih. Siapa dia? Halo, perkenalkan nama saya Dewi Nani. A few moments later. Apa kabar Mbak Wi? Kabar baik Bunda. Oke, baik ya. Mudah-mudahan semuanya diberi kebaikan. Oh ya Mbak Wi, ada beberapa pertanyaan nih buat Mbak Wiwi. Tolong dijawab ya. Boleh Bunda. Oke. Sejak kapan sih Mbak Wiwi kerja di Lentera Kasih? Mulai kerja sih di tahun 2012 untuk mulai mengajar dan mendidik melatih babysitter 2014. 2014 ya, berarti sudah berapa tahun tuh? Kurang lebih 6 tahun ya. Terus boleh tahu nggak sih apa suka dan dukanya saat mengajar anak-anak itu apa? Kalau Boleh tahu sukanya sih banyak teman, bisa bersharing, Oke. bisa bertukar pendapat mengenai pembelajaran babysitter itu seperti apa. Dukanya banyak banget sih. Oh, berarti sepertinya banyak dukanya nih. Apa tuh dukanya? Dukanya kalau anaknya yang dikasih taunya suka ngeyel, kadang suka menjawab, kadang kalau dikasih tahu cuma diam, nggak fokus, kadang mereka orangnya di sini tapi pikiran dan hatinya masih di kampung. Biasa kan kalau masih di usia Anak-anak 18 ya, tahun 18 masih tahun. labil. Betul. Kadang baru beberapa di yayasan, baru belajar sudah menangis, yang rindu keluarganya, yang kangen sama bapaknya, Kangen sama pacarnya mungkin? bisa jadi. Bisa jadi. Nah, tuh. Jadi buat sahabat LK yang masih ada di kampung, dimanapun kalian berada, jika kalian ingin ke Jakarta dan ingin menjadi seorang babysitter, itu diniatin dari dalam hati yang sungguh-sungguh. Jadi kalian nanti nggak kaget dan tentunya kalian risikonya itu apa sudah tahu. Jadi saat sampai di Yayasan Lentera Kasih, kalian sudah siap untuk belajar. Bukan begitu Mbak Wiwi ya? Jadi untuk kangen sama orang tua, apalagi kangen sama pacar, ya dikesampingkan dulu deh untuk belajar demi masa depan kalian, ya kan? Oke deh, itu ya suka dukanya. Nah, pertanyaan ketiga, ada nggak sih Mbak selama Mbak Wiwi mengajar itu ada siswa yang gagal gitu? Jadi saat pertengahan terus pada akhirnya mereka menyerah. Itu ada nggak sih? Ada sih. Ada Ada ya? beberapa pekerja yang menggagalkan gara-gara mereka katanya pusing cara bikin susu, perkalian, ada pembagian, gimana sih solusinya. Untuk itu kita diskusin bareng-bareng, kita belajar kesalahan mereka, kekurangan mereka apa. Kadang mereka menyerahnya di perkalian, Pusing susah, ya. nggak gampang Nggak katanya. gampang. Cara berpikir mereka mungkin babysitter karena gajinya besar, wah aku mau jadi suster aja deh, gajinya lebih besar jadi orang membantu. Tapi mereka tidak tahu kesulitannya saat belajar, saat di lapangan itu seperti apa. Mungkin mereka berpikir, wah gaji suster itu besar gitu ya, jadi mereka pengen jadi suster aja gitu. Tapi kan nggak bisa seperti itu ya Mbak Wia. Mereka harus belajar tahap demi tahap kan, Iya. bukan langsung yang ucuk-ucuk datang terus langsung dipakein seragam lalu mereka langsung kita salurkan, dan itu adalah salah gitu loh, kesalahan besar. Benar nggak Mbak Wia? Betul itu Nanti pasti akan banyak komplain ya. pasti. Iya, dan itu pemakai jasa itu sering bicara seperti itu. Itu kenapa ini kok suster abal-abal dikasih saya sih gitu. Dan seperti itulah kadang-kadang murid atau anak-anak itu ya nggak ngerti gitu loh. Mereka pengennya itu cepet-cepet kerja. Padahal kalau mereka belum maksimal, mereka belum bener-bener yang bisa kan, kita ini belum bisa nyalurin ya Mbak, bener nggak Mbak? Betul, kadang-kadang mereka yang sudah pengalaman dan punya anak dia nggak mau belajar karena mereka sudah pengalaman di rumah, sedangkan aturan di majikan
dan di pemakaian jasa itu berbeda, nggak sama. betul. Dari cara bikin susu, steril botol, bikin Betul. makanan anak, terutama kebersihan dan kerapian mereka. Tingkat kesabaran pun mereka harus benar-benar ekstra sabar. Apalagi anaknya di masa-masa pertumbuhan dari umur 1 tahun sampai 3 tahun, itu ke tingkat kesulitannya ada masing-masing. Masing-masing ya. Ada yang karakternya aktif, yang ada yang suka iseng, anaknya yang jahil sama susnya, kadang udah minum susu bilangnya belum minum susu, Padahal suka yang sudah saya. ya. Kadang-kadang Iya. seperti itu, kadang-kadang botolnya ditukar sama dedeknya, bilangnya udah gitu habis ya. padahal belum habis. Gitu. Itu ya unik juga ya. Kadang yang bikin kita happy itu ya kayak gitu, karena ada hiburan. Kalau tidak ada anak kecil, kita juga nggak akan bisa bekerja jadi seorang babysitter. Iya Dan jangan pernah malu kita kerja jadi seorang babysitter. Benar Bekerja ini banget. itu sangat mulia. Kalau tanpa babysitter, seorang pemakai jasa pun tidak akan bisa nggak akan bekerja sukses ya. dan nggak akan sukses. Benar-benar tuh. Jadi jangan pernah untuk yang apa sih kerja suster aku malu atau apa tuh jangan ya. Kadang kan ada mereka yang tipe yang untuk lulusan SMA, mereka gengsi dengan status babysitter. Oh. Karena pekerjaan babysitter itu ada bagusnya, ada positifnya, ada negatifnya. Kalau positifnya kita punya wawasan saat kita sudah menikah dan punya anak, nantinya kita sudah terbiasa dengan cara kerja di tempat pemakai jasa. Betul Itu sekali. kelebihannya itu ya. Kalau mereka yang lulusan SMA, mereka biasanya pengennya pakainya baju rapi, stylenya yang bagus, pengennya dipandang masyarakat ya lebih baik seperti itu. Tapi kerjaan lebih mulia jadi seorang babysitter. Benar-benar. Dan sekarang juga babysitter banyak kok yang kerja babysitter dan mereka sukses tuh banyak ya Mbak Wia. Banyak, bahkan mereka Pekerjaan bisa tuh dari mana aja ya Mbak ya? tergantung dari pekerjaannya sendiri, bisa meningkatkan cara kerjanya. Seorang majikan tidak akan mengasih gaji segitu aja karena mereka pasti melihat cara kerjanya. Kalau kerjanya mereka Kualitas sayang kerja anak, ya. anaknya nurut sama babysitter. Kan kalau seorang anak tergantung babysitternya. Kalau babysitternya pemarah, nanti anaknya ikut-ikutan marah. Kalau babysitternya ceria, anaknya pun ceria. Seharusnya babysitter itu harus bisa mengimbangin. Kadang anak itu rasa bosen, Benar. rasa males, kadang susah mandi, Ya, kadang susah makan. Kita harus punya trik dan cara untuk bisa menghandle anaknya. Bukan kita yang handle anak, tapi kita bisa menghandle anaknya untuk dengan lebih baik. baik. Oke, bener tuh sahabat LK, dengerin ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih Mbak menyikapi masalah siswa yang gagal? Masalah gagalnya ya satu tadi kadang masih kangen orang tuanya, kedua kesulitan saat bikin susu, kata mereka kok sulit ya, kayak sekolah lagi seperti anak SMP yang berhitung perkalian, kadang pengurangan, pembagian itu menurut mereka itu susahnya. Nah, sebagai guru atau instruktur, Mbak Wiwi itu menyikapi anak-anak yang seperti itu tuh bagaimana gitu? biasanya kita siasatin, kita diarahin lagi, kita arahin ke praktek yang lain. Contohnya kita masak dulu, nanti baru berikutnya materi, baru berikutnya baru ke susu lagi. Kadang kita rayu dulu, kita bujuk, nggak apa yang kita lihat nggak sesuai dengan kenyataan. Kadang-kadang kelihatannya susah, tapi saat prakteknya ternyata lebih mudah. Oh, gitu. Jadi mereka keinginan untuk lanjut belajar itu ada ya. Iya. Gitu. Terus selanjutnya ada nggak sih Mbak murid yang bandel dan susah diatur? Ada sih Ada ya? beberapa, contohnya saat belajar mereka malah sibuk main handphone. Kadang waktunya belajar harus pakai dipanggil-panggil, inisiatif mereka nggak ada. Oke, inisiatif nggak ada ya. Iya, kadang disuruh masak malah main handphone, kadang video call sama cowoknya, kadang malah nonton sinetron. Yang seperti itu yang bikin agak sulit. Nah, itu mungkin mereka kurang disiplin kali ya Mbak ya. Nah, mungkin perlu ditingkatin lagi kedisiplinan di Lentera Kasih ini agar Sebenarnya mereka tuh kedisiplinan sih sudah ada. Kadang kita sudah bangunin pagi, kadang-kadang mereka main handphonenya sampai tengah malam. benar tuh. Nah, sahabat Elba denger ya, main handphone itu nggak bagus. Kalau buat kalian yang bekerja, itu handphone
Kalau bekerja ditaruh dulu. Kalau malam istirahatlah dengan baik dan benar. Itu dengan bagaimana? Ya itu dimatiin handphone, kalian tidur. Karena apa? Pagi-pagi kalian harus kerja. Benar ya, Bu? Iya betul. Kalau bangun pagi biasanya 4:30 pagi kita sholat dulu. Habis sholat dulu kita beres-beres, kita siapin perlengkapan yang apa yang harus kita siapkan. Contohnya masak. Sudah selesai masak, diberesin semua udah rapi, kita cuci botol, steril botol, cuci pakaian anak. Kalau sudah selesai kita rebus air untuk persiapan susu. Saat Dedeknya bangun kita sudah rapi, kita udah wangi dan Iya ya, kalau kita wangi tentunya anak juga nggak bakal ngata-ngatain kita, ih cus bau lah atau apa ya. Berarti sebelum kita merawat anaknya si bos, berarti babysitter itu sendiri harus rapi dan wangi ya. betul. Kalau nggak wangi nanti Dedeknya juga nggak mau Nggak deket sama mau, kita. benar. Suka ngatain sus bau nggak mandi. Padahal kita kadang-kadang pekerja terbalik, mandi dulu baru membereskan pekerjaan. Sedangkan selesai pekerjaan itu pasti kita kuras keringat, pasti bau badan kita juga akan mencium. Berarti selesaikan pekerjaan kita dulu baru kita mandi. Saat Dedeknya bangun kita udah rapi. Udah rapi wangi ya. Oke, tuh sahabat RK denger kan apa kata Mbak Wiwi. Jadi ya jangan hanya didengar, tapi dipraktekkan juga ya di tempat pemakai jasa. Nah, Mbak, adakah keluhan yang bikin Mbak Wiwi hampir nyerah dalam mendidik anak-anak? Ada sih, ada pekerja sudah kita didik, sudah kita latih, mereka sudah kita terbangkan ke lapangan karena mereka nggak nyaman dengan majikannya atau dengan anaknya, tingkah laku anak, mereka minta pulang. Dengan minta pulang itu mereka dengan berbagai cara, contohnya seperti neneknya meninggal, orang tuanya meninggal, yang seperti itu yang bikin kita jengkel. Padahal kita sudah kasih tahu mereka kalau emang nggak cocok dan nggak nyaman, bisa konsultasi dengan yayasan. Keluh kesah mereka seperti apa? Misalnya kesulitan untuk mengasuh anaknya. Kan namanya untuk pendidikan baru, pasti mereka masih ada kekurangan dan kelebihan, mereka belum bisa mengenal karakter si anak. Betul. Adaptasi anak itu nggak 1 hari, 2 hari atau 3 hari, mereka perlu proses. Kalau ya gampang ya, yang cepet mereka 1 minggu sudah deket dan saya Benar. 2 hours later. Adakah keluhan yang bikin Mbak Wiwi hampir menyerah dalam mendidik anak-anak? Ada sih Bu, kalau saat di yayasan kadang-kadang pekerja kalau dikasih tahunya suka ngeyel, kadang suka ngejawab, kadang apa yang kita sudah arahkan mereka nggak pakai. Contohnya kayak waktunya dari botol, bukannya botolnya cuci, malah mereka main asik main handphone. Kenapa nggak di saat Mbak Wiwi melatih mereka itu untuk handphone itu kita Kalau kita sita, mereka nggak pasti akan melakukan tugas. Sponsornya katanya mereka dibatasi dengan handphone, padahal kita batasi dengan handphone buat mereka. Nanti kadang salah arti, kadang biasa ini terlalu ribet, masa handphone aja sampai dikumpulin. Saat kita mau pakai apa tidak bisa. Ngeyelnya mereka yang bikin Mbak Wiwi Kadang mungkin gregetan kayak gitu. Kadang kalau disuruh mandi, alasannya banyak banget, kayak ngantri, banyak orang. Padahal saat waktu senggang atau kosong mereka nggak mau mandi. Giliran temannya mandi, pada ribut deh sama. Wah, iya. Itu yang harus dibantu. Buat anak-anak, jangan pernah menyerah, jangan pernah untuk malas untuk mendidik. Karena apa? Semakin kalian malas, semakin kalian nggak semangat, akan lama kalian hidupnya. Jadi kalau pengen yang benar-benar cepat bisa dan cepat pengen dapat kerjaan, belajarlah dengan baik dan ikutin aturan yang sudah ada di yayasan. Ya. Nah, Mbak Wiwi, untuk pertanyaan terakhir nih, pesan untuk anak-anak yang sudah kerja di luar, pesan buat mereka apa sih dari Mbak Wiwi yang udah mengajar mereka? Kalau mereka sudah bekerja di tempat pendidikan, gunakan waktu sebaik mungkin dan manfaatin dari arahan si pemakai jasa. Ikutin aturan setiap majikan, aturannya berbeda-beda. Misalnya kedisiplinan, inisiatif, waktunya jam makan, waktunya jam minum susu, itu harus teratur. Jangan lupa jaga kesehatan yang di luar sana, dan apalagi dalam kondisi seperti ini. Jangan lupa cuci tangan, kalau bepergian jangan lupa pakai masker.
Tuh, kedepannya mereka mudah-mudahan jadi orang sukses, jadi orang berhasil. Itu kebanggaan buat keluarga Lentera Kasih kalau mereka sukses, bisa bagian orang tua, punya masa depannya cerah, kita ikut bahagia. Senang, bangga ya. Mereka udah sukses, bangga banget. Karena apa? Lentera Kasih keluarga kita. Nah, makasih ya Mbak Wiwi udah mau bergabung dengan kita di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah pesan dari Mbak Wiwi akan mereka pakai nantinya. Amin. Makasih Mudah-mudahan banyak. mereka berhasil, biar bisa jadi kebanggaan dari keluarga mereka, dari teman-teman mereka. Barangkali ada yang minat dan mau bergabung dengan Lentera Kasih, silahkan datang. Boleh. Atau pakai jasa sponsor mereka untuk datang ke Lentera Kasih. Ya. Nah, bagi sponsor yang ingin bekerja sama dengan Lentera Kasih, kami tunggu ya untuk kedatangannya. Terima kasih buat sahabat LK semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan sebarkan di media sosial kalian semuanya. Terima kasih sahabat LK semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.